Nah, akhirnya para pelaku pengeroyokan terhadap siswa persaudaraan Sedih Ternate di Kediri akhirnya telah berhasil ditangkap oleh tim dari Polres dan Polda Kediri. Nah, para pelaku ini ditangkap di Tulung Agung pada tanggal 29 bulan Maret 2025. Nah, tentunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam persaudaraan Esa Ternate Jaya. Nah, terima kasih buat dulur-dulur, buat teman-teman semua yang sudah subscribe channel YouTube Kolima Hitam 147. Semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Tentunya semoga puasa di hari ini menjadi barokah bagi yang menjalankannya. Dan salam rahayu kebak katresnan untuk kita semua. Nah, sungguh miris lur ya. Jadi beberapa hari yang lalu terjadi kasus pengeroyokan di Kediri ya, yang mengakibatkan salah satu dari korban itu kehilangan nyawa ya. Tentunya ini sudah masuk dalam salah satu tindak kriminalitas ya, yang diduga pada waktu itu dilakukan oleh beberapa oknum dari organisasi tertentu ya. Nah, kebetulan korban ini adalah siswa Sapu Putih Persaudaraan Sedih Ternate. Nah, seperti ini lur, bisa kita lihat beberapa di media sosial dari beberapa sumber ya, seperti keterangan berikut ini. Nah, sungguh miris sekali ya dunia persilatan di akhir-akhir ini ya. Itu rata-rata masih di bawah umur remaja, masih tingkat sekolah ya. Mungkin ya itu karena pikirannya belum sampai dan cara mencintai organisasinya itu terlalu kelewatan. Padahal sejatinya mereka pun tidak berfungsi apa-apa dan tidak berguna di organisasi mereka ya. Jadi seperti itu ya, sangat disayangkan ya lho. Dan bocah anak-anak silat sekarang itu ya yang usia-usia remaja dan memprihatinkan sekali ya. Jadi semoga semuanya menjadi pembelajaran. Dan miris ya, bocah bayi-bayi kalau nampak dari video-video yang beredar itu wajah-wajah pelakunya itu dan masih remaja. Dan ini adalah klarifikasi dan keterangan dari Polres Kediri ya, yang disampaikan oleh Pak Polisi ya, seperti ini penyampaiannya, penjelasannya. Reskrim Polres Kediri berhasil mengamankan 14 orang yang diduga terlibat dalam pengeroyokan terhadap 3 pelajar SMA Negeri 1 Pare Kediri di Jalan Raya Pagu Kediri. Peristiwa tragis ini terjadi pada Senin 24 Maret 2025 dini hari hingga mengakibatkan salah satu korban Muhammad Ihidris Rayan meninggal dunia. 5. Menurut AKP Fauzi, para terduga pelaku diduga melakukan pengeroyokan karena merasa ditantang dan diejek oleh korban saat berpapasan di Jalan Raya Ngasem sepulang dari Simpang 5 Gumul. Alhamdulillah kemarin kita berhasil mendapatkan informasi dan identifikasi adanya terduga ini atau orang dari kelompok ini yang melarikan diri ke Tulung Agung. Akhirnya kita lakukan penelusuran, pendalaman, kita lakukan pengejaran sampai akhirnya alhamdulillah tadi pagi kita berhasil mengamankan 3 orang di Tulung Agung. Nah, kemudian dari 3 orang tersebut kita interogasi, kita dalami terkait dengan rekan-rekannya yang satu kelompok. Akhirnya kita berhasil mengamankan total 14 orang dan saat ini sudah saya amankan di Mapos Polres Kediri. Nah, seperti itu lur ya penjelasan dari pihak kepolisian ya. Dan juga dari himbauan dari Ketua Cabang Persaudaraan Sedih Ternate Cabang Kediri ya. Tentunya pihak cabang juga menghimbau kepada seluruh saudara-saudara anggota Persaudaraan Sedih Ternate ya. Dan himbauannya itu seperti ini loh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Cabang PSHT Kabupaten Kediri menghimbau kepada saudara-saudaraku berkenaan dengan permasalahan yang ada di Kabupaten Kediri, meninggalnya adik saudara kita yaitu Satu Putih sudah ditangani oleh Polres dan ini sedang proses. Maka dari itu saya harapkan saudara-saudaraku menahan, tidak perlu datang ke Kediri karena ini sudah kondusif, karena ini adalah kita menjaga marwah PSHT yang ada di Kediri ini supaya benar-benar menjaga Kamtibmas dan juga kerukunan. Pada saudara-saudaraku saya harapkan percaya dan penuh dengan Polres Kabupaten Kediri sampai proses ini benar-benar tuntas. Kami mengucapkan bela sungkawa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun kepada korban adik kita, adik siswa ya. Tentunya semoga ditempatkan di surganya. Jadi menurut saya sendiri untuk mereaction kasus ini ya, menurut saya semuanya itu terjadi dikarenakan mungkin beberapa faktor ya, banyak faktor penyebabnya. Salah satunya faktor yang paling dominan itu adalah salah satu dari rasis yang terjadi di dunia persilatan ya. Jadi seperti itu loh. Tapi kalau untuk faktor dan penyebabnya tentunya kita serahkan sesuai dengan penyelidikan pihak kepolisian ya. Tapi seperti ini loh ya. Jadi mencintai suatu organisasi atau perguruan itu boleh saja, tapi tentu ada batasannya ya. Tentunya mencintai dengan loyalitas, berbuat yang baik untuk memajukan nama organisasi sampean. Seperti itu loh ya. Jadi buat dulur-dulur semua tentunya stop rasis karena tidak baik untukmu, untuk keluargamu dan orang yang ada di sekitarmu. Jadi buat dulur-dulur jangan melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang banyak ya. Jadi buat para pesilat dan buat para pendekar-pendekar yang dari organisasi manapun tentunya jangan lakukan hal yang dapat menyebabkan kekacauan, apalagi sampai menimbulkan tindak kriminalitas. Anda boleh mencintai organisasi Anda tapi dengan hal yang positif ya. Jadi seperti itu loh menurut saya. Jadi sangat disayangkan ya, tapi semoga dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua ya. Tentunya semoga kami harapkan juga para pelaku berjumlah sekitar 14 orang ya sesuai dengan keterangan itu untuk bisa diadili dan diberikan hukuman yang setimpal dan sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Tentunya dihukum sesuai dengan perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa ya. Jadi buat saudara-saudara semua tetap hati-hati, tetap jaga kondisi dan selalu berbuat baik ya. Jadi itu mungkin dari saya. Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehat selalu saudaraku, semoga selalu berbahagia. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu ya. Di wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, Esa Trate Jaya.